Selamat pagi anak kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak kami pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pencerminan, yaitu pencerminan terhadap garis atau refleksi terhadap garis. Dan itu sudah kamu ringkas. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang pencerminan atau refleksi. Nah, yang mau kita bahas pada pertemuan kita ini adalah pencerminan atau refleksi terhadap sumbu koordinat. Ya. Pencerminan atau refleksi terhadap sumbu koordinat. Nah, artinya, bagaimana nanti bayangan suatu titik atau suatu garis jika kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan untuk penjelasan berikut ini. Baik anak kami, seperti Bapak katakan tadi, bagaimana menentukan bayangan suatu titik atau garis jika direfleksikan terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba perhatikan gambar 413 ya pada bukumu nanti halaman 121. Nah, di sini ada dua titik. Pertama titik A berkoordinat 42, kemudian nanti titik B yang berkoordinat negatif 6, negatif 4. Nah, coba kita lihat, jika titik A ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu X, inilah sumbu X ya kan. Nah, jika ini kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti kan bayangannya ke sini di bawah. Nah, maka bayangannya adalah aksen berkoordinat 4, negatif 2. Maka jika titik A yang berkoordinat 42 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya aksen berkoordinat 4, 2. Nah, jika titik A ini yang berkoordinat 42 ini kita cerminkan atau kita refleksikan bukan lagi terhadap sumbu X ini, tetapi terhadap sumbu Y. Ya, yang ini. Berarti bayangannya harus di sini. Nah, bayangannya adalah ada double aksen berkoordinat negatif 4, 2. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat titik B. Sekarang titik B yang berkoordinat negatif 6, negatif 4. Jika titik B ini kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, berarti bayangannya kan di sini. Makanya bayangannya B aksen berkoordinat negatif 6, 4. Nah, jika ini kita cerminkan terhadap sumbu Y ini, sumbu Y, berarti bayangannya arah ke sini. Ya, berarti bayangannya adalah B double aksen berkoordinat 6, negatif 4. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita lihat dari sini? Ya, coba kembali kita lihat ya, kembali kita lihat. Jika titik A tadi berkoordinat 42, kita cerminkan dia terhadap sumbu X, bayangannya adalah 4, negatif 2. Coba lihat ini, 4, 2, 4, negatif 2. Tetap dia kan, hanya ini berubah tanda. Ini berubah tanda menjadi negatif. Ini tetap. Ya kan? Nah, jika ini kita cerminkan terhadap sumbu Y yang ini, nah, apa yang terjadi? Ini 42, tetapi ini bertanda negatif, ya. Berarti yang berubah ini. Nah, supaya lebih jelas, coba lihat titik B. Kita cerminkan ini nanti terhadap sumbu X yang ini. Coba kita lihat. Mana di sini yang berubah ini kan? Nah, ini kan tetap negatif 6, negatif 6. Ini tadi negatif 4 menjadi 4. Kalau kita cerminkan di terhadap sumbu Y, mana yang berubah? Ini yang berubah. Berubah tanda ya. Yang berubah tanda ini negatif 6 menjadi positif 6. Ini tetap. Nah, apa kesimpulan? Coba lihat ini. Inilah kesimpulannya. Pada refleksi terhadap sumbu X diperoleh. Misalnya titik A berkoordinat 42, bayangannya adalah aksen 4, negatif 2. B tadi negatif 6, negatif 4, maka bayangannya B aksen negatif 6, 4. Yang berubah mana? Ini tetap, ini berubah tanda. Tadi ini tetap, ini berubah tanda. Berarti jika titik B berkoordinat AB dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A negatif B. Ini yang berubah tanda. Itu aja ya. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian yang berikut, coba lihat yang tadi. Jika titik A tadi cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya tadi aksen negatif 42.
termasuk titik B. Negatif 6, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya tadi adalah 6, negatif 4. Berarti apa kesimpulan? Berarti ya, kalau ada titik P berkoordinat AB, maka dicerminkan ini terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Ini tandanya berubah, ini tetap. Ya, maka kesimpulan, coba lihat, pada refleksi titik P yang berkoordinat AB terhadap sumbu X, maka P, AB, bayangannya adalah P aksen, yaitu berkoordinat A, negatif B. Nah, pada refleksi titik P berkoordinat AB terhadap sumbu Y, maka P, AB, bayangannya adalah P aksen, P double aksen, berkoordinat negatif A, B. Ya, coba lihat dulu contoh ini, supaya lebih jelas. Tentukan bayangan titik P yang berkoordinat negatif 12, 25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y tadi ini rumusnya. Jika titiknya P berkoordinat AB, bayangannya adalah P aksen berkoordinat negatif A, B. Berarti jika titiknya titik P berkoordinat negatif 12, 25, berarti bayangannya adalah negatif 25 dan 25. Berarti bayangannya menjadi 12 dan 25. Ini berubah tanda, ini tetap. Begitu saja. Ya. Nah, coba lihat ini. Contoh kedua. Titik Q berkoordinat 27, negatif 18. Direfleksikan terhadap sumbu X. Sekarang sumbu X. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangan titik terakhir. Coba kita lihat tadi ya. Kalau titik Q berkoordinat negatif, berkoordinat 27, negatif 18, ini dicerminkan terhadap sumbu X. Mana tadi yang berubah? Kan ini yang berubah. Kalau sumbu X, berarti bayangannya adalah 27, 18. Ini berubah tanda. Ya. Nah, selanjutnya dicerminkan lagi dia terhadap sumbu Y. Nah, tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, mana tadi yang berubah? Kan ini yang berubah. Maka bayangannya adalah negatif 27, 18. Berarti titik terakhir adalah bayangannya adalah negatif 27, 18. Ya. Nah, di sini sudah ada bentuk persamaan. Coba lihat contoh 3 ini. Ya, ini sudah bentuk persamaan, harus dipahami. Perhatikan, tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 pada refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini ingatinnya fungsi kuadrat. Nah, Bapak jelaskan, coba lihat. Misalkan diambil sembarang titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5, yaitu titik P, X, Y. Nah, titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen. Ini kan tetap yang berubah. X negatif Y. Nah, diperoleh hubungan nilai X dan Y terhadap X aksen dan Y aksen sebagai berikut. X aksen sama dengan X. X atau X sama dengan X aksen. Dan Y aksen sama dengan Y negatif Y atau Y sama dengan negatif Y aksen. Nah, kita substitusilah nilai X dan Y ke persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Kita buat ya. Y sama dengan ini tadi, X kuadrat kurang 6X tambah 5. Nah, bayangannya negatif Y aksen sama dengan negatif sama dengan X aksen dikuadratkan, bayangan tadi ya, kurang 6X aksen tambah 5. Diganti, nah di sini Y diganti dengan negatif Y aksen dan X diganti dengan X aksen, bayangan tadi ya. Berarti Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat. Nah, sama-sama dibagi negatif. Ini dibagi negatif kan positif, menjadi 6X aksen dikurang. Ini dibagi negatif menjadi negatif kan, makanya kurang 5 dikali negatif 1 atau dibagi negatif sama itu. Jadi bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5 pada refleksi terhadap sumbu X adalah kurva Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X dikurang 5. Itulah bayangan ini tadi. Mana yang berubah? Coba perhatikan ya. Yang berubah, ini kan berubah. Ini berubah menjadi tambah. Ini berubah menjadi kurang. Gitu ya. Perhatikan. Nah, sampai di sinilah penjelasan Bapak, yaitu bagaimana pencerminan atau refleksi terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nanti silakan kamu ringkas ya, Nang ya. Nah, diringkas nanti. Rapi dibuat catatannya. Ulangi kembali supaya lebih dipahami. Baik, anak kami. Sampai di sini penjelasan Bapak. Silakan nanti kamu ulangi kembali agar kamu lebih paham dan lebih mengerti. Ingat, semangat tetap dalam belajar dan
jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.